Shalom. Kali ini saya akan mengajak kita melihat tentang Sinai, Gunung Sinai di Mesir. Ya, ada beberapa gambar, foto beberapa tahun yang lalu waktu saya ke sana. Dan kalau kita ke Sinai, maka biasanya nanti kita akan sampai di Saint Catherine ya, ada biara di situ, juga ada hotel. Nah, dari situ kalau kita mau naik ke Gunung Sinai, maka kita harus naik onta ya. Naik onta sekitar 1,5 jam, kemudian sampai di satu tempat pemberhentian onta, ya. Mereka menyebutnya itu stasiun ya, stasiun onta. Karena dari situ harus jalan kaki ya, nggak boleh naik onta lagi, 1,5 jam ke atas. Nah, kita lihat kalau di peta gambarannya seperti ini ya. Orang Israel itu ketika mereka keluar dari Mesir, ada di sebelah kiri ya. Itu di tengah-tengah di situ kalau kita lihat ada Red Sea ya atau Laut Merah. Maka orang Israel itu tinggal di sebelah kiri tapi bagian utara ya, tanah Goshen, di tanah yang subur. Lalu mereka keluar, mereka menyeberangi Laut Merah, Red Sea atau Laut Teberau. Hmm, Tidak pasti di bagian mana mereka menyeberang ya, mungkin ada bagian atas, yang bagian utara, agak sisi yang bagian atas. Tapi setelah itu mereka melewati padang gurun Sur, Desert of Sur, ya. Dan itu selama 3 hari. Sur itu artinya dinding. Jadi selama 3 hari mereka tidak melihat apa-apa, lalu mereka sampai di Marah, lalu Elim, dan kemudian nanti di Rafidim, mereka akhirnya sampai di Sinai. Ya, gambarannya seperti itu. Nah, waktu sampai di Sinai, di kaki Gunung Sinai itu ada Saint Catherine ya. Ada biara di situ. Kemudian juga ada hotel. Ya, hotelnya hotel yang terbaik ya di situ. Walaupun kalau dibandingkan dengan biasanya kalau perjalanan Holy Land itu kan biasanya hotel bintang 5 ya, hotel bintang 5, hotel bintang 4 ya, ini nggak masuk seperti itu karena dia cuma 2 atau 3 lantai ya, saya lupa. Dan kalau nggak salah mungkin nggak pakai lift ya. Dan beda sekali lah ya. Tapi untuk kita misalnya mau naik ke Gunung Sinai ya, kita stay di situ dulu ya lumayan. Kalau saya waktu itu kan bulan Juni ya, bulan Juni itu bulan panas, itu pun dingin. Dan sampai di situ tuh sore ya, di kaki Gunung Sinai. Kemudian setelah foto-foto ya, kita lihat ada biara Saint Catherine itu juga. Kemudian kita naik onta 1,5 jam ya ke atas, dan itu pengalaman tersendiri juga karena sebelumnya waktu di Mesir kita naik onta yang bagus ya untuk hanya foto saja, bayar $1 kalau nggak salah ya. Lalu kita ontanya bagus dan ada injekan buat kaki itu ya. Kita naik, kita difoto, habis itu kita turun. Tapi kalau onta yang ke Gunung Sinai ini nggak ada injekan kakinya ya. Memang ada tempat duduknya, tapi itu lumayan ngepas sekali. Duduk nyaris nggak bisa bergerak ya. Bagian depan itu biasanya sudah dikasih tahu sama tour leader ya, ganjel sama bantal, bagian belakang sama selimut sehingga lumayan nyaman lah. Nah, kalau belum pernah naik onta memang 1,5 jam dalam perjalanan itu lumayan kurang nyaman lah ya. Tapi ya waktu itu karena memang sampai di kaki Gunung Sinai itu masih terang, jadi enak ya, bisa jalan ke atas, naik onta, dan onta itu jalannya di pinggir jurang. Ya, memang agak ngeri lah, tapi kan ada itunya, ada yang penjaganya, nah, atau pemilik ontanya itu. Nah, satu orang itu dia bisa mungkin punya beberapa ekor onta. Jadi nanti orang-orang Beduin itu ya, mereka yang jalan di depan ya, kemudian onta-ontanya tinggal ikutin aja. Ya buat pengalaman ya bagus lah ya, enak lah gitu. Tapi
jauh dari nyaman kalau kita terbiasa main-main di mall ya, naik onta itu jauh dari nyaman. Nah ini hotelnya nih ya, Saint Catherine. Lumayan bagus sebenarnya sih, ya. Tapi waktu saya ke sana itu, kami begitu sampai, terus beres-beres ya untuk siap ke Gunung Sinai, kita nyewa tongkat, lalu senter, harus bawa tongkat karena jalannya licin ya. Dan waktu berangkat ya 1,5 jam naik onta, terus sampai nanti di stasiun ya. Nah ini hotelnya lagi nih ya, dari bagian lain. Pada waktu itu kami satu grup kalau nggak salah 19 orang, dan semuanya naik sampai di puncak di Gunung Sinai. Hanya 2 orang yang stay ya, yang satu tour leader karena dia sudah pernah juga, yang satu lagi yang sudah pernah jadi dia nggak ikut naik ke atas. Tapi yang lain ikut semua, dan puji Tuhan bisa sampai di atas ya, walaupun dengan susah payah ya. Dan saya bersyukur juga ya punya pengalaman naik ke Gunung Sinai itu, walaupun kalau sekarang lebih memilih tidak perlu ke sana gitu ya. Apalagi beberapa kali saya ke sana itu udah musim dingin dan tidak disarankan ya untuk naik ke atas. Ada yang naik cuma sampai titik tertentu dan akhirnya harus kembali. Ya, belakangan saya dengar juga yang dingin sekali sehingga bisa menyebabkan orang tuh sesak napas ya, karena udaranya tipis. Dan jangan dipikir naik gunung itu seperti yang kita lihat mungkin di Indonesia ya. Ini gelap ya, nyaris gersang seperti itu ya. Kalau kita lihat ini ya perjalanannya. Nah, saya kebayang ya kira-kira Musa itu naik ke atas kan pakai onta apa enggak ya? Kalau mungkin jalan itu ya. Dengan susah payah itu naik Gunung Sinai. Dan arti Sinai, saya pernah baca di salah satu kamus ya, Sinai itu adalah Thorny Mountain, gunung yang berduri. Ya, kenapa disebut berduri? Kelihatannya waktu Musa itu ketemu Tuhan ya, kan ada semak yang terbakar ya, ada api tapi tidak membakar semak itu ya, semak berduri, dan jadi disebut itu Thorny Mountain ya, atau gunung yang berduri. Nah, saya coba untuk bisa ngambil foto juga ya, walaupun kaki itu tidak berjejak, nggak ada injekannya ya di onta yang dipakai untuk pergi ke Gunung Sinai itu ya. Jadi kaki itu ngayun dan ya berusaha jaga keseimbangan. Dan memang masih enak karena lumayan ya, terang ya, kita jalan terus. Ada 17 orang ya, plus sama guide lokalnya dan mungkin ada staffnya lagi. Ya hampir 20 lah kita ke sana. Kalau tidak terbiasa olahraga, memang akan repot ya. Waktu naik ontanya sih oke. Tapi setelah sampai di stasiun onta ya, pemberhentian terakhir di situ. Nah, di situ ada warung, mereka sebutnya Starbucks ya. Saya polos saja, saya pikir pasti bukan Starbucks sih ya, mungkin kafe gitu. Dan saya pikir nggak ada wifi-nya gitu. Tapi ternyata begitu sampai di sana ya, yang mereka sebut Starbucks itu adalah warung yang sangat-sangat sederhana. Nah, ini kayak seperti ini ya. Ya, jauh dari bagus ya. Tapi bagi mereka yang mungkin tidak mau naik sampai ke puncak karena harus jalan ya. Dan itu berapa ratus anak tangga naik ke atas ya. 1,5 jam jalan kaki dan itu gelap. Kami sampai di situ kan sudah, ini masih agak terang, tapi ketika mulai naik ya, itu 1,5 jam ke atas dan itu gelap ya, nyaris nggak lihat apa-apa. Itu sebabnya perlu bawa senter ya, dan juga bawa tongkat. Nah, kemudian di situ ada toilet ya, toiletnya ya begitu terbuka ya, nggak ada atap gitu. Jadi
Mereka bilang Starbucks itu bercanda gitu ya, tapi itu sebutan yang umum ya. Ada warung Starbucks di situ, kita bisa pesan Indomie juga. Saya nggak tahu berapa ya, lumayan mahal kalau kita kurs ya, karena mereka hitungnya pakai dolar. Nah, kalau naik ontanya sih, kalau nggak salah satu onta tuh mungkin $3 ya, sudah diatur sama panitia. Tapi ketika kita dari stasiun onta itu untuk naik ke atas, kita harus jalan kaki ya, dan nggak boleh pakai onta ya, bahaya. Ya, jadi total tuh perjalanan sekitar 3 jam itu kalau normal ya rata-rata. Nah, prakteknya ketika orang jalan kaki naik ke atas itu yang walaupun katanya badannya sehat, tapi kalau nggak pernah olahraga atau jarang olahraga, jarang jalan kaki, maka nggak kuat ya untuk naik ke atas ya. Nah, ini dia warungnya ini yang dibilang Starbucks. Terus WC-nya ya di balik-balik itu ada apa papan kayu atau apa tutup ya di situ. Nah, bisa buang air kecil ya, buang air besar kayaknya sulit sekali lah, saya nggak tahu, nggak kebayang lah seperti apa. Nah, kalau kita tidak kuat naik ke atas, maka nanti ada helper ya. Helper itu orang-orang Badui di sana yang menyediakan diri sebagai penolong untuk menopang kita supaya kita tuh setengah, bukan digendong ya, digait gitu ya, digandeng, ditarik ke atas. Dan waktu itu lumayan banyak dari grup kami yang pakai helper. Dan untuk satu trip itu tawar-menawar. Kalau nggak salah awalnya tuh tawarnya mereka minta 20 atau $25. Lalu tawar-menawar terakhir itu oke-nya 10 atau $15 untuk satu perjalanan dari satu titik, ya dari titik ini nih ya, tempat onta ini, stasiun onta, sampai ke puncak. Nah, kemudian pulangnya itu juga kalau mau pakai helper, ya pulangnya lebih ngeri karena jalannya turun dan licin, perlu pakai tongkat. Nah, itu $10 lagi sampai di stasiun onta. Lalu mau ke bawah lagi $10 lagi, jadi total tuh $30 ya, lumayan ya. 450.000 kalau kita kurskan gitu, dibanding naik ontanya cuma mungkin $3. Nah, ini yang pakai helper ya. Karena kalau nggak kuat ya. Walaupun kita kelihatannya sehat-sehat, tapi kalau memang nggak pernah olahraga, nafas itu akan berat ya. Saya sih suka jalan, dan kalau nggak salah dulu saya cukup banyak nyiapkan diri ya. Jadi saya oke aja, nggak perlu pakai helper. Tapi beberapa teman tuh harus pakai helper, yang wanita khususnya. Nah, ini ketika sampai di puncak, kalau nggak salah sudah jam 9, jam 10 malam, sudah gelap ya. Nyaris kita nggak lihat apa-apa. Jadi kalau yang berangkatnya sore ya, itu sampai di atas tuh malam ya nggak lihat apa-apa. Walaupun katanya di atas itu ada pondok ya untuk kita bisa berdoa, tapi saya nggak lihat. Nah, ini kami berdoa ya, mengucap syukur ya. Ada foto bersama juga, tapi gelap dan kita pakai HP untuk menerangin muka kita untuk kita bisa difoto. Nah, lalu turunnya ini perjuangan lagi ya. 1,5 jam turun sampai di stasiun onta. Dari situ nggak boleh naik onta, harus jalan. Jadi total perjalanan itu kalau normal ya 3 jam pergi, 3 jam pulang, 6 jam. Ya tambah istirahat mungkin ya 6,5 jam, bisa 7 jam ya. Lumayan capek. Nah, ini hotelnya tuh ya. Lumayan lah ya untuk istirahat. Sekarang saya tunjukkan peta yang perjalanan orang Israel ya. Jadi mereka setelah menyeberangi Laut Merah, mereka lewat padang gurun Sur, kemudian mereka sampai di Marah. Di Marah itu mereka ketemu mata air tapi pahit, kemudian dilempar kayu ke dalam mata air itu, maka air itu menjadi manis. Lalu mereka tiba di Elim, ada 70 pohon korma di situ, ada mata air, kalau nggak salah ada 12 mata air ya, cukup banyak. Kemudian mereka jalan lagi, mereka sampai di Rafidim, ya, lalu ada beberapa tempat yang disinggahi, dan akhirnya mereka sampai di kaki Gunung Sinai. Di kaki Gunung Sinai ini mereka berhenti, dan hanya Musa yang naik ke atas sampai ke puncak Gunung Sinai. Lalu dia berjumpa dengan Tuhan di situ.
Dan jadi kebayang kira-kira bagaimana Musa itu harus naik ke Gunung Sinai dan dia sendirian ya sampai di puncak. Sinai itu saya baca di satu buku kamus ya, artinya thorny mountain ya. Thorny mountain itu artinya ya gunung yang berduri. Jadi tentunya mungkin baret-baret ya badan Musa barangkali waktu dia mau ke atas ya. Dan sampai di atas Tuhan kasih firman. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi Tuhan kasih perintah ya buat orang Israel. Faktanya mereka kan tidak bisa melakukan hal itu. Itu sebabnya di perjanjian baru, Yesus datang untuk menggenapi tuntutan hukum Taurat. Itu dikatakan di Roma 8 ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Jadi, apa yang dahulu tidak bisa dipenuhi oleh orang Israel, ketika Tuhan berkata, ya kamu akan menjadi kerajaan imam, bangsa yang kudus, kalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan semua perintahku, ya, itu di zaman perjanjian baru dipenuhi lewat Yesus. Jadi Yesus itu menggenapi apa yang tidak bisa kita lakukan, ya. Menarik sekali kalau kita baca dalam terjemahan isi Inggris ya, ayat ini. Roma 8 ayat 3 ya, saya bacakan, saya terjemahkan aja langsung ya. Hukum-hukum yang Allah berikan kepada Musa tidak dapat membuat kita merdeka seperti ini. Hukum-hukum itu tidak bisa membuat kita merdeka karena kita ini adalah manusia yang terlalu lemah untuk mentaati hukum-hukum tersebut. Tetapi Allah sudah melakukannya, apa yang hukum-hukum tersebut tidak dapat lakukan. Allah sudah kerjakan hal itu. Caranya bagaimana? Allah mengirimkan anaknya sendiri sebagai manusia seperti kita. Allah mengirimkan anaknya untuk menjadi persembahan untuk kepentingan kita, orang-orang yang berdosa ini. Allah menghukum anaknya, bukan menghukum kita, tapi dia menghukum anaknya, sehingga kita tidak perlu lagi mempunyai tabiat dosa lagi, ya. Tidak lagi berdosa karena dibenarkan, ya. Nah, kalau di Keluaran 19 ayat 5, itu kan, kalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, itu ada syaratnya ya, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Faktanya hukum Taurat itu bukan 10 ya, ada 623 kalau nggak salah ya. 600 lebih, banyak sekali. Dan satu aja gagal dilakukan, maka semuanya membuat kita itu gagal. Itu sebabnya ada korban-korban yang diberikan terus tahun demi tahun ya. Ada imam besar yang masuk ke ruang Maha Kudus untuk mempersembahkan korban. Tapi di perjanjian baru, Yesus itu sekali mempersembahkan dirinya sebagai korban, dan selanjutnya kita yang percaya kepada Dia, kita itu dibenarkan. Lalu ayat ini di perjanjian baru oleh Petrus dikutip menjadi seperti ini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kalau di Keluaran 19 itu, kalau kamu sungguh-sungguh, kamu akan menjadi bangsa pilihan, ya, bangsa imam. Tapi di perjanjian baru, Pak Petrus berkata, kamulah bangsa terpilih, imamat yang rajani, ya. Kok bisa begitu? Karena penebusan di dalam Kristus Yesus, ya. Kalau dibaca ayat berikutnya, kamu yang dulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umatnya. Yang dulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Ini hidup dalam perjanjian baru, ya. Kita bersyukur untuk hal itu.
dan menikmati apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Haleluya. Amin.